Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan berbagi bagaimana kita membuat bunga bougainville seperti ini. Nah, karena kebanyakan dari kita biasanya pada saat sudah berhasil seperti ini baru eh, kawan-kawan atau teman kita ini bertanya bagaimana cara membuatnya. Untuk membuat bunga bougainville seperti ini ada beberapa proses sebelumnya. Tidak serta-merta setelah kita tanam beberapa bulan kemudian langsung seperti ini. Nah, untuk proses membuat bougainville seperti ini ada beberapa yang harus kita lakukan. Contohnya seperti yang akan saya uraikan pada video berikut. Nah, mari kita menuju untuk ke tempat objek yang akan saya contohkan pada video berikut ini. Nah teman-teman, jika teman-teman memiliki bunga yang seperti ini, sudah gugur bunganya dan keadaan rantingnya panjang seperti ini, maka teman-teman harus memangkasnya pada bagian rantingnya ini. Jadi kebetulan bunganya sudah tua, jadi sudah saatnya juga untuk melakukan pemangkasan. Ini akan saya contohkan untuk pemangkasannya supaya kita memiliki bunga seperti pada awalnya tadi. Nah, misalnya juga seperti ini, kita harus sudah melakukan perawatan sejak bunganya seperti ini. Kalau bisa malah waktu saat masih dalam proses pembibitan seperti ini, supaya nanti bunga kita saat dewasa menjadi mudah untuk diatur ataupun dibentuk sesuai dengan keinginan kita. Nah, kalau bunga bougainville kita ini sudah menumbuhkan ranting-ranting seperti ini tinggal kita memberikan pupuk dan juga mengontrol bagian airnya ataupun bagian perakarannya supaya nanti bunga kita ini cepat berbunga seperti ini. Nah, ini nanti ada dua bunga yang akan saya contohkan untuk membuat proses memangkasnya. Seperti biasanya pada umumnya teman-teman atau orang-orang setelah bunganya gugur biasanya akan dibiarkan saja sehingga nanti tumbuhnya tidak beraturan. Nah, ini ada contoh yang lain akan saya pangkas juga. Nah, biasanya kalau bunganya sudah habis bunganya seperti ini, kebanyakan dari kita membiarkan saja untuk bunganya menunggu proses tumbuh tunasnya secara alami. Nah, jadi untuk membuat bunga bougainville kita ini supaya nanti teratur, maka kita harus memangkasnya supaya tampilannya lebih bagus dan juga bunganya juga indah. Nah, untuk proses pemangkasannya seperti ini. Ini ada ranting yang sudah sudah gugur bunganya ataupun bunganya sudah tua, kita pangkas. Tetapi untuk proses pemangkasannya juga harus diperhatikan oleh teman-teman. Tidak asal pangkas saja. Jika bunga teman-teman sudah pernah dilakukan sambung pucuk seperti ini, maka kita harus memangkasnya di atas sambungan dari ranting tersebut supaya nanti warna yang diinginkan tetap terjaga. Misalnya warnanya ini warna merah dan warna oranye atau warna gold. Nah, jadi warnanya tetap seperti ini. Kalau kita memangkasnya di bawah hasil sambung pucuknya, bisa jadi warna bunganya nanti kembali ke awalnya, ke awal dari batang induknya. Ini kita pangkas beberapa ruas dari cabang tunasnya. Memangkasnya seperti ini, seperti memangkas biasa, tidak ada teknik khusus untuk pemangkasan awal seperti ini. Memangkasnya juga bisa menggunakan pisau ataupun gunting seperti ini. Yang jelas memangkasnya jangan sampai di bawah dari sambungan yang pernah kita buat ataupun sambungan yang ada. Ini kita pangkas seperti ini.
sampai semuanya habis. Jangan sampai ada yang tersisa dari ranting untuk dipangkas, supaya nanti pertumbuhan cabangnya serentak. Ini bunga yang sudah tua, kalau ranting yang sudah tua seperti ini kebetulan hanya satu warna saja, tidak ada sambung pucuk. Sebelumnya, jadi kita bisa memakasnya dengan bebas. Ini kita bisa memakasnya lebih dekat dengan cabang utama, ataupun bisa kita pangkas di atas setiap cabangnya, supaya nanti pertumbuhan cabang-cabang berikutnya bisa serentak dan juga bisa rapi. Nah, setelah kita melakukan pemangkasan nanti kita berikan pupuk supaya pertumbuhan dari cabang-cabangnya akan lebih mudah. Nah, supaya pupuk yang kita berikan ini terserap oleh akar dengan sempurna, maka pot bunga ini harus kita dodok-dodok seperti ini. Dodok-dodok itu kita pukul-pukul seperti ini supaya menimbulkan rongga-rongga pada pot ataupun polybag bunga bougainville kita, sehingga nanti akar yang ada di dalamnya ini bisa menyerap dengan baik. Nah, untuk pemupukannya kita sediakan air sebanyak ini, bisa juga kurang dari ini. Ini saya sediakan 5 liter air. Ini nanti untuk saya siramkan sekitar 10 atau 20 batang bunga bougainville. Jadi kita menyiramnya nggak usah banyak-banyak, dan juga mencampurkan pupuknya juga tidak usah banyak. Cukup satu ember ini kita berikan 2 sendok NPK Mutiara, kemudian 2 sendok pupuk MKP, atau pupuknya bisa disesuaikan dengan pupuk yang beredar di pasaran tempat teman-teman berada. Jadi ini kita siramkan nanti untuk ukuran pot bunga yang seperti ini, kira-kira berdiameter 20 cm. Kita siram satu potnya ini 1 gelas saja. Untuk mempersingkat waktu, mari kita racik untuk adukan pupuknya. Ini pupuk NPK Mutiara yang saya sebutkan tadi, mereknya Mutiara 16. Kemudian ini pupuk MKP, bentuknya seperti ini, MKP, ada tulisan MKP dan gambar Pak Tani biasanya. Nah, ini kita campurkan 2 sendok ukuran seperti ini, 2 sendok makan pupuk MKP dan juga pupuk NPK Mutiaranya. Kita ambil 2 sendok. Ini pupuknya sebetulnya berbutir-butir, tapi karena ini pupuknya sudah lama jadi melonyot ya. Nah, kita aduk-aduk seperti ini. Setelah kira-kira larut dengan sempurna, baru kita siramkan pada bunga-bunga bougainville kita. Nah, setelah kita beri pupuk seperti ini, bunga bougainville kita ini jangan kita siram selama 4 hari. Dan juga bunga bougainville kita ini harus ditempatkan di tempat yang terkena sinar matahari langsung, supaya pertumbuhan cabangnya nanti bisa merata, dan juga pupuk yang kita berikan ini bisa terserap dengan sempurna. Nah, teman-teman, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selama ini telah mendukung saya, baik dari dukungan like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya.